kelihatan ya. Udah. Oke, Terus saya dibawa ke alternatif di luar kota jauh gitu. Tetap aja sembuh. Tapi kemudian berulang kembali sebulan, kambuh ya, kembali kambuh seperti lagi. itu kasusnya. Minum obat terus, minum obat ya, saya minum obat berkali-kali. Dokter saranin saya kan suruh operasi, tapi rahim saya diangkat gitu. Oh, baik. Saya nggak mau kan rahim diangkat. Ya, Saya bilang aduh. Dokter, saya kan medis, jadi saya berargumentasi gitu sama dia jadi selalu. Argumen ya dengan saya selalu begitu. Karena menurut pikiran saya orang nggak ganas gitu, kenapa harus dibuang dok gitu kan? Baik. Yang dibuang ya penyakitnya aja gitu, jangan semuanya tidak sampai dibuang. dengan mengangkat rahim tersebut ya. Oke, nanti kita lanjutkan ya Ibu Elizabeth. Sebenarnya nanti setelah pengobatan di medis kemudian ada alternatif yang Ibu Elizabeth lakukan, kemudian bagaimana nih terapi yang dilakukan di klinik terapi kolbu dari Ustadz Sony Sutrisna. Sesaat lagi pemirsa, dan jangan lupa bagi Anda yang ingin berkonsultasi bersama dengan Ustadz Sony, Anda bisa menghubungi line interaktif kami di 021 515 5111. Sesaat lagi. Ini dia. Donasi untuk pada korban-korban kita yang nanti Merapi. Saksikan terus Otomax, more experience, real action hanya di JAK TV. Orang itu berganti kekuasaan dan itu dia mulai dengan saling mengkritik. Memaafkan pemimpinnya daripada pemimpin yang minta maaf. Enggak, iya, karena pemimpinnya nggak pada tahu diri. Mohon maaf Pak Presiden, kalau menurut saya Pak Presiden keliru. Dan minta maaf, maksudnya mundur, gentle. Jadi Ini kan kemudian negeri ini menjadi eksperimen terus tuh. Nah, masa dengan begitu brutalnya bisa menyerang dan berperang secara fisik dengan aparat itu ya. Walaupun tidak didengar, kita harus tetap mengkritik. Ini dia. Donasi untuk pada korban-korban kita yang nanti Merapi. Saksikan terus Otomax, more experience, real action hanya di JAK TV. Terima kasih pemirsa, bagi Anda yang masih setia bergabung bersama kami dalam Medika Natura Terapi Kolbu. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Sony Sutrisna dari Klinik Terapi Kolbu, Anda bisa menghubungi line interaktif kami di 021 515 5111. Nah, kita mungkin bisa melanjutkan kembali ya perbincangan kita mengenai keluhan-keluhannya Ibu Elizabeth tadi. Ibu Elizabeth tadi mengatakan juga sudah sampai berobat ke medis, juga mencoba ke klinik alternatif juga, tetapi sembuh bisa dikatakan hanya sementara. Setelah itu berulang kembali kasusnya seperti itu ya Bu ya. Terus kemudian bagaimana? Malah parah ya, terakhir parah Oktober kemarin parah saya 2010 itu pendarahannya banyak gitu. Oh, bisa dikatakan bleedingnya sudah Bleeding, pokoknya udah bleeding banyak. Saya ke rumah sakit lagi, ke dokter lagi. Ya itu berkali-kali dokter bilang. dan solusinya mengatakan bahwa untuk pengangkatan rahim. saya nggak mau kan, saya nggak mau. Bilang dok, saya bilang emang nggak ada jalan lain. Saya bilang nggak ada, Elizabeth nih soal gini-gini. Saya sih udah tahu ini bisa kok. Saya bilang dok, kenapa sih cuma ngambil daging kecil gini nggak bisa? Aku bilang gitu kan. Kamu emang ngeyel katanya. Karena ibu pun juga berbackgroundnya adalah orang medis juga ya, jadi mengerti gitu ya Bu ya. Terus saya bercanda-bercanda aja sama dokter, terus saya hiperplasia saya itu kan masih ada kan. Nah itu yang dioperasi. Oh oke. Hiperplasia aja dulu deh katanya. Hiperplasia dulu, miumnya masih diem aja dulu. Dia bilang kenapa nggak sekalian, saya bilang gitu kan. Harusnya sekalian aja dok,
masa saya 2-3 kali dioperasi, saya bilang ya harus bertahap, dia bilang hiperplasia dulu karena hiperplasia itu mohon maaf adalah pendarahan tadi ya yang terjadi ya. Saya mau tahu, dia bilang hiperplasia kamu ganas atau tidak katanya. Kalau ganas itu berarti saya kena kanker. Oh baik. Kanker rahim kan? Kanker rahim. Saya berdoa sama Allah pada saat itu. Saya nangis ya, saya takut kan, walaupun itu saya takut. Jajan saya iya juga nih cancer gitu kan, karena pinggang saya udah sakit gitu kan, jalan juga udah susah waktu itu, udah aktivitasnya pun juga sudah sangat terganggu dan berpengaruh ya Ibu ya. Iya, udah susah pokoknya. Makan juga udah nggak nafsu kan, tidur juga udah susah tidur gitu, sakit pokoknya, perut saya sakit gitu. Terus saya dioperasi Desember kemarin. 2010 awal Desember. Setelah di hasil labnya itu nggak ganas kata hiperplasia saya. Berarti kan saya bersyukur ya sama Allah ya. Berarti Allah masih baik sama saya, dikasih rahmat ya. Bisa dikatakan masih belum ganas ya Ibu ya. Mohon ditahan dulu, kita sudah ada penelpon, nggak apa-apa ya Ibu ya. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Fitri di Sawangan. Ibu Fitri di Sawangan, silahkan Ibu langsung ke Ustadz Sony. Ibu, keluhannya seperti apa? Ya silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya. Ya. Saya ini kesemutan tangan saya. Kesemutan yang sebelah kanan dan sebelah kiri nih sih, tapi yang lebih parah sebelah kanan. Suka sakit gitu. Gimana ya? Kenapa gitu? Oke, sudah berapa lama ini Ibu? Oh, udah ada semenjak melahirkan anak kedua ini sih 3 bulanan lah ada. Sekitar 3 bulan. Kemudian usianya mohon maaf? Saya usianya 33 tahun ini. Oke, baik. Kemudian setelah selain ada kesemutan, ada keluhan lain nggak Ibu? Mungkin sering pusing atau lambung ada masalah? Tensinya bagaimana juga? Tensinya sih saya sih rendah. Oke. Yang lain sih enggak sih. Nggak ada masalah ya, hanya berkeluhnya di kesemutan ya, di dua telapak tangan ya Ibu ya? Iya. Oke, baik. Kita akan langsung jawab. Terima kasih sekali Ibu atas teleponnya. Assalamualaikum. Silakan Pak Ustadz Sony. Iya, Ibu Fitri, tadi saya coba lakukan deteksi ya. Saya coba lihat tadi daerah kepala tegang sekali ya. Tegangan di daerah kepala itu ya akibatnya sedikit ada penyempitan di sana. Jadi untuk sementara waktu menurut saya sebaiknya makanan-makanan yang sifatnya berlemak-lemak ya, santan-santan gitu, gorengan-gorengan juga sebaiknya dihindari dahulu untuk sementara waktu ya. Juga kalau bisa yang manis-manis juga jangan terlalu banyak dulu, yang manis-manis ya dihindari dulu. Nah kalau Ibu tidak keberatan ya silakan datang ke tempat kita ya untuk kita lakukan terapi di daerah kepala. Saya pikir kalau udah seperti ini jangan ditunda ya Ibu ya, jangan ditunda, sebaiknya cepat ditanganin. Karena insya Allah kalau masih seperti itu insya Allah jauh lebih gampang daripada kalau sudah terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya pikir itu. Baik. Untuk Ibu Fitri tadi yang ada di Sawangan, alangkah lebih baiknya untuk segera ditangani seperti ini ya kasusnya supaya tidak merembet atau menjadi penyakit kronis lainnya. Nah, itu dia ya. Pemirsa, Anda bisa datang di Klinik Terapi Kolbu, alamatnya ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor teleponnya di 021 858 2029 atau 021 8500 413 dan 021 7058 0381. Bagi Anda yang mengetahui lebih dalam lagi mengenai Klinik Terapi Kolbu beserta juga dengan kesaksian dari mantan pasien di sana, Anda bisa mengakses websitenya di www.powerofsoul-indonesia.org. Nah, Pak Ustadz, nanti kita akan berbincang mengenai bagaimana sih ini kasus dari Ibu Elizabeth yang terkena pendarahan dan juga ada miom begitu ya. Oke, dan pemirsa Anda jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan segera kembali menjumpai Anda. Ini dia. Donasi untuk pada korban-korban kita yang ada di Merapi. Saksikan terus Otomax More Experience Real Action hanya di JAK TV.
Best of Indie Music hanya di JAK TV. Tiga rasa, tiga kenikmatan sesuai selera. Mana yang Anda suka, sesuaikan dengan lidah dan kantong Anda. Roti bakar, roti ke bawah kabar. Nol 2151551111 line interaktif kami pemirsa masih kami buka bagi Anda yang ingin berkonsultasi dan menanyakan keluhan ataupun penyakit Anda kepada Ustadz Sony Sutrisna dari Klinik Terapi Kolbu. Kita lanjutkan kembali kepada Ibu Elizabeth terlebih dahulu ya Ibu ya. Tadi sudah ada penanganan operasi dari medis untuk adanya pendarahannya itu ya. Kemudian miomnya hanya dibiarkan begitu. Kemudian setelah itu bagaimana? Apakah sudah ada kemajuan atau sudah pendarahan ini sudah selesai, sudah stop atau bagaimana? Enggak, belum. Malah tambah. Oh, oke. Malah tambah banyak gitu kan. Habis dioperasi kok tambah banyak, saya bilang gitu. Terus saya minum obat sampai penahan sakit tuh. Ada yang dimasukin, maaf ya, masukin ke belakang. Itu ada. Terus saya minum dari 3 kali 1 sampai setiap 2 jam saya minum obat penahan sakit. Penahan sakit, tapi pendarahannya masih tetap ada ya? Masih keluar. Padahal udah dioperasi gitu kan, hiperplasianya. Terus saya ke dokter lagi. Dokter bilang, iya miomnya harus dibuang gitu kan. Memang harus diangkat? Tapi ya itu, rahim saya nggak mau kan, saya pulang aja deh. Udah, saya kesel kan. Sudah istilahnya sudah hopeless dan sudah nggak ada semangat lagi Ibu udah ya? males lah saya. Solusinya memang seperti itu sarannya? Gitu melulu deh dokter, saya kesel. Terus saya iseng kan nonton TV sampai tidur gitu. Saya begini terus ya saya bilang. Terus saya nonton di JAK TV waktu itu. Ada ibu sakit apa ya sini ya? Kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening. Dia sembuh. Terus kok terapi kolbu? Apa itu terapi kolbu? Dengan Ustadz Sony. Ya, kemudian akhirnya ibu memutuskan untuk datang atau bagaimana ini? Iya, saya datang. Belum, saya telepon dulu. Tapi kok males ya gitu. Kolbu tuh apa ya? Masih Penyakit, belum ada semangat untuk berkunjung. Kolbu sama penyakit emang ada hubungannya? Mungkin kali ya. Saya bilang hati. Terus saya tanya anak saya, apa ya kolbu ya? Itu perasaan, hati. Coba deh ke sana. Mungkin hati saya sakit kali ya. Nah, ini dia Ibu ya. Kemudian akhirnya segera memutuskan untuk kembali datang ya. Saya siang untuk ke Klinik Terapi Kolbu dan kemudian di sana ada langsung bertemu dengan Ustadz Sony? Iya. Iya, bertemu ditangani. Saya bilang sama dia, saya punya penyakit gini. Keluhannya seperti ini begitu ya. Udah Ibu jangan pikirin, dia bilang gitu. Nah, Ustadz Sony, bisa dikatakan Ibu Elizabeth ini adalah salah satu dari sekian banyak masyarakat yang mungkin masih belum mengetahui sebenarnya terapi kolbu atau terapi hati dengan adanya penyakit itu korelasinya ada di mana atau hubungannya itu ada di mana begitu Pak Ustadz? Iya, gimana ya? Memang kalau manusia itu sakit kan karena 3 hal. Ya selalu saya ulang-ulang, sakit karena dicoba, sakit karena azab akibat perbuatan, sakit karena mendekati ajal. Nah, yang bisa merubah ketentuan